Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tabiah. Saya Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan selamat di Natalis ke-57 Universitas Hairun dan Unhair Expo tahun 2021. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan saat ini. Untuk itu, Universitas Hairun yang telah berupaya terus dalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi guna mencetak generasi penerus bangsa harus mendapat dukungan dari semua pihak. Mari kita dukung dan doakan agar seluruh terobosan Unhair Ternate dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi berjalan dengan baik dan sukses. Maju bersama dengan ilmu, kolaborasi bangun negeri, mari moing ngone futuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota terpilih, kemudian Bapak narasumber, Pak Ketua DPRD, Pak dosen dari Unhair, dan Pak Mendagri, yang saya banggakan. Sebenarnya begini, saya melihat bahwa diskusi malam hari ini adalah satu langkah yang luar biasa, yang dimana saya perkenalkan, mungkin izin Pak Moderator, saya Rizal Marsoli, kebetulan saya diamanatkan untuk sementara ini mengawal pariwisata di Ternate. Ya. Bercerita tentang Ternate Andalan, sebenarnya saya melihat tadi beberapa isu yang Pak Wali Kota terpilih menyampaikan, itu yang membuat ketertarikan saya untuk bagaimana bisa mendampingi beliau. Sehingga harapan saya begini, bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kita, terutama mungkin tadi saya sedikit menanggapi Pak Nurdin yang dari Fakultas Ekonomi terkait menyinggung tentang pariwisata. Sebenarnya saya melihat bahwa apa yang ada di visi misi Pak Wali Kota terpilih ini mendorong pariwisata itu sudah tepat. Karena beliau, saya menangkap bahwa beliau punya satu cara berpikir untuk bagaimana merubah paradigma pariwisata dulu dengan pariwisata yang akan datang. Kita harus mampu melakukan satu proyeksi ketika dulu Sulamadaha dulu dengan Sulamadaha yang sekarang. Nah, saya mau menyampaikan bahwa bercerita tentang pariwisata itu ada 16 subsektor yang ada di dalam, Pak dosen. Nah, jadi kita tidak melihat hanya destinasinya saja, karena 16 subsektor yang ada di dalam pariwisata itulah yang menjadi ikonik untuk bagaimana kita membangun Ternate 3 tahun 8 bulan ke depan. Nah, saya begitu optimis ketika hari ini Pak Tauhid mengangkat bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang diharapkan bisa mendorong visi Ternate Andalan. Itu sangat luar biasa. Nah, kenapa demikian? Karena sektor yang paling mumpuni untuk kita angkat di masa pandemi untuk khususnya menciptakan lapangan kerja dan sektor pendapatannya adalah sektor pariwisata. Nah, saya bilang begini, dulu di Sulamadaha itu ketika pedagang dia datang bawa kelapa 10 buah, itu satu hari 4 laku, 6-nya dia bawa pulang. Sekarang satu malam dia bawa 60 habis malam itu juga. Nah, ini artinya bahwa ada satu perubahan terkait dengan sejauh mana kita menata satu destinasi yang ada di Ternate. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya potensi pariwisata ini menarik untuk kita kelola, Pak Nurdin. Iya, sehingga harapan saya ketika ini menjadi satu visi yang menjadi unggulan dari Pak Tauhid dan Pak Jasri, harapan saya ini justru harus kita bersama-sama kalangan akademisi, kemudian teman-teman dari Jarod itu bisa mendorong ini untuk menjadi salah satu sektor yang benar-benar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat maupun bisa mendorong 16 subsektor lain yang bisa menjadi ikon ke depan. Karena jujur saja, kita hari ini cerita Castella, kita cerita Akirica. Nah, bagaimana Castella Akirica dulu dengan proyeksi kita ke depan? Nah, saya berharap dua
identitas kota, destinasi kota yang dulu sempat hidup, nah sekarang sudah mati. Jadi kalau harapan misalnya hari ini Pak Nurdin berharap bahwa apa yang mau diharapkan dengan pariwisata ke depan, saya berpikiran terbalik, justru pariwisata lah yang akan mampu mendorong sektor-sektor yang lain itu bisa tumbuh. Nah sehingga mungkin kita bisa satu sesi kita bisa diskusi, mungkin ada masukan dari Pak Nurdin, sehingga nantinya kita harus berpikir bahwa pariwisata ke depan ini harus benar-benar menjadi satu pariwisata yang unggul bagi Ternate. Nah, sehingga dari 17 sektor PDRB yang memberi kontribusi bagi pertumbuhan PDRB itu sendiri, saya berharap tidak lagi dari sektor misalnya perikanan yang selalu mendominasi, perdagangan, tapi cobalah dengan visi Ternate Andalan ini, Pak Wali dan Pak Wakil harus mampu merubah mindset paradigma itu. Yang tadi saya lihat Pak Nurdin masih terbawa dengan paradigma yang lama, sehingga data yang disajikan tadi sektor pertumbuhan yang berkontribusi bagi PAD itu hanya 1,sekian%. Itu pariwisata dulu. Nah, tapi kalau kita cermati pariwisata ini ada 16 subsektor lain lagi. Di situ ada fashion, ada teman-teman kreatif, ada perfilman, ada arsitek, kemudian juga ada teman-teman dari kuliner, cukup banyak. Nah, sehingga berbicara pariwisata itu dia luas. Nah, jadi harapan saya ke depan ini dengan visi Ternate Andalan ini, Pak Wali dan Pak Wakil benar-benar harus lebih fokus lagi, terutama penguatan terhadap alokasi APBD. Iya. Nah, masyarakat yang ada di Sulamadaha dan Tulire itu sangat terbantukan dengan adanya perkataan ini. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Bapak. Soal pariwisata, menurut saya bukan menyepelekan pariwisata atau mengesampingkan, tidak. Tapi untuk membangun pariwisata itu misalnya besar. Apalagi kalau kita membuat industri pariwisata yang seperti dalam bayang kita semua. Nah, saya kasih contoh yang sederhana. Morotai yang pernah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Bali-Bali saja keteteran membangun pariwisatanya. Padahal dukungan APBN cukup dari pemerintah daerah juga sudah oke. Nah, kalau saya perhatikan maaf ya, Pak Kadis, memang data makronya menunjukkan seperti itu. Malah 1,7 aja itu kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto oleh sektor pariwisata. Artinya gini, kalau kita bikin hitung-hitungan ya untuk outputnya, dana yang besar kita tempatkan ke sana, tapi kalau baliknya cuma segitu, apa? Berarti dia harus jadi prioritas. Masih ada layanan pembangunan lain pada masyarakat yang bisa diprioritaskan. Nah, pariwisata sebetulnya dirancang agar lebih kepada, karena marketing pariwisata kalau kita bicara luas nanti, kajian akan lebih multidisiplin. Tapi kalau misalnya untuk pembangunan infrastruktur pariwisata yang destinasi dan segala macam, mengapa tidak kita gandeng aja investasi swasta? Karena kalau pemerintah yang kelola terus, kita bisa saksikan objek wisata yang kelola terus hancur. Karena yang bisa bertahan, karena pemerintah yang efisiensi dalam pengelolaan barang-barang publik yang dikelola pemerintah pasti efisien. Di mana-mana begitu. Nah, makanya modelnya adalah serahkan kepada pihak swasta saja gitu. Dia dikelola secara lebih profesional dan itu bisa memberikan perubahan pada ekonomi kita. Nah, oleh karenanya konsepnya mungkin perlu ada dekonstruksi konsepsi pariwisata kita yang penataannya dimulai dari hulu ke hilir. Nah, kalau itu tadi disebutkan ada beberapa subsektor yang menjadi pertimbangan misalnya. Tapi ini kan semua dia komprehensif, dia tidak parsial. Nah, kita hitung secara matang dan karena dia itu nah tadi ya, dia komprehensif. Kalau kita parsialkan dia agak sulit. Ya, investasi di sektor pariwisata tidak bermain, itu investasi besar. Nah, jadi triple helix yang dimainkan oleh pemerintah diperlukan untuk mengembangkan sektor pariwisata.